Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan saya sendiri Muhildan Al-Ghifari, NIM K2318049 dan juga Siti Sadatus Saniyah NIM K2318065 akan mempresentasikan mengenai aplikasi statistik Bose-Einstein. Ya, di sini dimulai dari radiasi benda hitam. Radiasi elektromagnetik yang berada dalam suatu ruang tertutup bertemperatur tetap dapat dipertimbangkan sebagai suatu sistem foton-foton dengan berbagai nilai energi. Karena foton-foton memiliki momentum angular integral dalam satuan H per 2P, maka mereka akan secara alami berkelakuan sebagai boson dan dapat diasumsikan bahwa suatu gas foton akan memiliki distribusi energi yang diberikan oleh statistik Bose-Einstein. Akan tetapi, terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, foton dapat diserap dan dipancarkan kembali oleh dinding lingkungan tertutup yang bertemperatur tetap. Dengan demikian, jumlah foton dalam lingkungan tersebut tidaklah tetap. Dengan demikian, kondisi sigma Nx sama dengan N atau sigma S dns sama dengan 0 dalam D ln W plus alpha sigma S dns plus beta sigma S implemen S dns sama dengan 0 tidak dapat terpenuhi. Nah, agar persamaan di atas masih dapat berlaku, maka perlu dipilih bahwa alfa sama dengan 0 sehingga A sama dengan 1. Ya, kemudian saya akan lanjut. Yang kedua, energi foton berbentuk Hv, di mana V adalah frekuensi radiasi. Oleh karena itu, lebih memudahkan apabila distribusi energi diungkapkan dalam frekuensi atau panjang gelombang foton dengan menggunakan rumusan panjang gelombang de Broglie. Lambda sama dengan H per P, maka P sama dengan H per lambda atau juga H kali lambda pangkat min 1. dP sama dengan min H per lambda kuadrat kali D lambda. Dengan menggunakan elemen ruang fasa 6 dimensi, dt sama dengan 4pi Vp kuadrat dp sama dengan 4pi V kali H per lambda kuadrat dalam kurung min H per lambda kuadrat D lambda. Sama dengan min 4pi V H pangkat 3 per lambda pangkat 4 D lambda. Kemudian ada juga hukum pergeseran Wien. Ilustrasi distribusi energi spektral dapat dilihat dalam gambar di bawah. Seperti ini gambarnya. Tampak bahwa E mula-mula naik, kemudian turun setelah mencapai nilai maksimum pada panjang gelombangnya. Nah, di sini E-nya yang ini ya. Ini E. Nah, panjang gelombang di sini dari sini sampai sini. Ya. Kemudian saya akan jelaskan
Hubungan antara suhu benda pada hukum pergeseran Wien ini. Hukum pergeseran Wien ini menjelaskan hubungan antara suhu benda dengan gelombang dengan intensitas maksimum yang dipancarkan benda tersebut. Makin tinggi suhu benda, maka makin pendek gelombang yang dipancarkan benda tersebut. Atau warna benda bergeser ke arah biru. Ketika pandai besi memanaskan logam, berubah secara terus-menerus dari semula, yaitu dari merah, kuning, hijau, dan selanjutnya ke biru-biruan. Ini akibat suhu benda yang semakin tinggi. Hukum pergeseran Wien telah dipakai untuk memperkirakan suhu benda berdasarkan spektrum elektromagnetik yang dipancarkannya. Energi yang dipancarkan benda diukur pada berbagai panjang gelombang. Kemudian intensitas tersebut diplot terhadap panjang gelombang sehingga diperoleh panjang gelombang yang memiliki intensitas terbesar. Panjang gelombang ini selanjutnya diterapkan pada hukum pergeseran Wien guna memprediksi suhu benda. Nah, jadi di sini hukum pergeseran Wien ini menjelaskan tentang hubungan antara suhu benda dengan gelombang dengan intensitas maksimum yang dipancarkan. Contohnya ketika kita memanaskan besi, di situ ada perubahan dari warna besi yang kita panaskan. Itu termasuk ke dalam hukum pergeseran Wien. Ya, kemudian persamaan Stefan Boltzmann. Sebuah benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik pada semua jangkauan frekuensi dari 0 sampai tak terhingga. Hanya intensitas gelombang yang dipancarkan berbeda-beda. Ketika panjang gelombang menuju 0, intensitas yang dipancarkan menuju 0. Juga ketika panjang gelombang menuju tak terhingga, intensitas yang dipancarkan mencapai maksimum pada saat lambda sama dengan lambda M. Nah, sekarang kita bisa menghitung energi total yang dipancarkan oleh benda hitam dengan persamaan berikut. E sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E dalam kurung lambda D lambda sama dengan 8 HC integral 0 sampai tak hingga 1 per lambda pangkat 5 kali D lambda per E pangkat HC lambda KT min 1. Ya. Kemudian ada juga tentang cosmic microwave background. Salah satu adalah keberadaan radiasi yang bersifat isotropik. Mohon maaf, di situ saya agak tipu. Atau sama ke segala arah. Di alam semesta dalam banyak gelombang mikro. Gejala ini selanjutnya dikenal dengan Cosmic Microwave Background atau CMB. Radiasi ini benar-benar isotropik. Penyimpangan dari sifat isotropik hanya sekitar 1/1000. Jadi sangat kecil ya untuk penyimpangannya. Dua astronom muda, Arno Penzias dan Robert Wilson, yang pertama kali mengidentifikasi gejala ini tahun 1965 dengan menggunakan antena Horn yang dikalibrasi dengan sangat teliti. Dan anggapan bahwa alam semesta berupa benda hitam sempurna setelah dilakukan pengukuran yang teliti, intensitas radiasi gelombang mikro ini pada berbagai panjang gelombang yang mungkin. Selanjutnya, hasil pengukuran di feed
dengan persamaan radiasi benda hitam, disimpulkan bahwa suhu rata-rata alam semesta sekarang adalah 2,725 K. Ya, kemudian ini ada sedikit variasi suhu alam semesta berdasarkan posisi. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Di sini ada berbagai macam warna. Mulai dari warna biru tua, ada yang biru muda, ada yang hijau, ada kuning, ada juga yang merah. Ini ada merah sedikit. Nah, di sini menunjukkan bahwa pada warna biru, terutama yang biru tua, ini menunjukkan suhu di sini sangat dingin. Berbanding terbalik dengan yang warna merah. Nah, pada suhu yang berwarna merah ini, suhunya sangat panas. Nah, di situ adalah berbagai macam suhu alam semesta berdasarkan posisi. Nah, di sini untuk urutannya, dari yang paling dingin itu yang berwarna biru tua, kemudian biru muda, kemudian hijau, kemudian kuning, dan kemudian merah. Nah, di sini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sania. Selanjutnya yaitu aplikasi statistik Bose-Einstein pada kapasitas skala kristal. Dalam kristal, atom-atom bervibrasi atau bergetar. Jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom tersebut terkuantisasi. Nah, kuantisasi getaran atom tersebut dinamakan dengan fonon. Energi fonon dengan bilangan kuantum n dirumuskan dengan persamaan En sama dengan n plus 1/2 kali H bar omega. Karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon diperoleh dengan mengambil alfa sama dengan 0. Fungsi distribusi tersebut persis sama dengan fungsi distribusi untuk foton. Karena frekuensi fonon umumnya merupakan fungsi bilangan gelombang atau K, maka secara umum energi total yang dimiliki fonon dalam kristal dapat dirumuskan dengan persamaan U sama dengan sigma K H bar omega K per eksponensial H bar omega K per KT min 1. Jika fonon memiliki sejumlah polarisasi dengan polarisasi ke P memiliki frekuensi omega pk, maka energi total fonon setelah memperhitungkan polarisasi tersebut dirumuskan dengan U sama dengan sigma P, sigma K, H bar omega P kali K dibagi eksponensial H bar omega P kali K dibagi KT min 1. Selanjutnya yaitu secara matematis, operasi energi fonon dapat diselesaikan dengan mengganti seluruh penjumlahan atau sigma ke dalam bentuk integral menjadi sigma K menjadi integral GP omega d omega. Sehingga energi fonon dapat dituliskan menjadi U sama dengan sigma P integral GP omega H bar omega dibagi eksponensial H bar omega per KB T min 1 D omega. Selanjutnya yaitu kapasitas termal dalam volume tetap didefinisikan sebagai CV sama dengan DU dt. Dengan memasukkan fungsi energi fonon pada persamaan kapasitas termal tersebut, maka dapat diperoleh CV sama dengan DU dt sama dengan D dt sigma P integral GP omega kali H bar omega dibagi eksponensial H bar omega per KT min 1 D omega diperoleh CV sama dengan
sigma P integral GP omega DDT 1 dibagi eksponensial H bar omega per KT min 1 dikalikan dengan H bar omega D omega. Untuk menyederhanakan persamaan tersebut, dapat dimisalkan bahwa Y sama dengan H bar omega per KT. Sehingga hasil penyederhanaannya menjadi DDT sama dengan DDY DY DT sama dengan min H bar omega per KT kuadrat DDY. DDT 1 per eksponensial H bar omega per KT min 1 sama dengan DDT 1 per E pangkat Y min 1 sama dengan min H bar omega per KT kuadrat DDY 1 per E pangkat Y min 1. Sehingga diperoleh H bar omega per KT kuadrat dikalikan dengan eksponensial H bar omega per KT dibagi dengan eksponensial H bar omega per KT min 1 dikuadratkan. Dari persamaan yang telah dijelaskan tersebut, sehingga diperoleh persamaan kapasitas kalor kristal pada energi fonon yang bervibrasi yaitu CV sama dengan H bar kuadrat per KT kuadrat sigma P integral GP omega dikalikan dengan eksponensial H bar omega per KT dibagi dengan eksponensial H bar omega per KT min 1 kuadrat dikalikan dengan omega kuadrat D omega. Dalam pembahasan kali ini, kapasitas kalor kristal dibagi menjadi dua model, yaitu model Einstein dan juga model Debye. Yang pertama, yaitu model Einstein. Einstein merumuskan CV secara kuantum dengan asumsi bahwa atom-atom kristal sebagai vibrator yang bergetar bebas satu sama lain di sekitar kedudukan setimbangnya. Seakan-akan di dalam 1 mol terdapat Na buah atau yang bebas dan hanya terikat pada titik setimbang tersebut. Untuk mencapai kapasitas kalor kristal, Einstein mengusulkan model bahwa semua fonon berosilasi dengan frekuensi karakteristik yang sama, omega 0. Dengan asumsi ini, maka dapat ditulis persamaan GP omega sama dengan N delta omega min omega 0, dengan delta omega min omega 0 merupakan fungsi delta Dirac. Dengan model tersebut, didapatkan kapasitas kalor kristal untuk satu macam polarisasi sebesar CV sama dengan NH bar kuadrat dibagi KT kuadrat dikali eksponensial H bar omega 0 per KT dibagi eksponensial H bar omega 0 per KT min 1 kuadrat dikalikan dengan omega 0 kuadrat. Untuk kristal 3 dimensi, terdapat 3 arah polarisasi fonon, yaitu arah sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Dengan menganggap bahwa 3 polarisasi tersebut memberikan sumbangan energi yang sama besar, maka kapasitas kalor total menjadi 3 kali dari persamaan yang telah disebutkan di atas, yaitu menjadi CV sama dengan 3NH bar kuadrat per KT kuadrat dikalikan eksponensial H bar omega 0 per KT dibagi eksponensial H bar omega 0 per KT min 1 kuadrat dikalikan dengan omega 0 kuadrat. Selanjutnya yaitu meninjau kasus khusus ketika T mendekati 0. Dalam kondisi T mendekati 0, maka eksponensial H bar omega 0 per KT lebih dari 1, sehingga eksponensial H bar omega 0 per KT min 1 sama dengan eksponensial H bar omega 0 per KT. Sehingga diperoleh CV sama dengan 3NH bar kuadrat omega 0 kuadrat per KT kuadrat dikalikan E pangkat min H bar omega 0 per KT. Dari persamaan tersebut, perhatikan bahwa suku pembilang dan
suku penyebutnya. Pada suku penyebutnya, ketika T mendekati 0, maka suku penyebutnya T kuadrat mendekati 0. Dan suku pembilangnya eksponensial H bar omega 0 per KT mendekati 0. Tetapi suku pembilang menuju 0 jauh lebih cepat daripada suku penyebut. Dengan demikian, dikatakan bahwa CV mendekati 0 jika T mendekati 0. Sedangkan untuk kasus T mendekati tak hingga, maka H bar omega 0 per KT juga mendekati 0. Berdasarkan persamaan eksponensial H bar omega 0 per KT mendekati 1 ditambah H bar omega 0 per KT, sehingga diperoleh kapasitas kalor kristal sebesar CV mendekati 3N H bar kuadrat per KT kuadrat dikalikan 1 plus H bar omega 0 per KT dibagi 1 plus H bar omega 0 per KT min 1 dikuadratkan dikalikan dengan omega 0 kuadrat diperoleh CV sama dengan 3N dalam kurung NA kali K, yaitu sama dengan 3NR. Dengan NA yaitu bilangan Avogadro, sedangkan N jumlah mol, dan R yaitu konstanta gas umum. Hasil persamaan tersebut sama persis dengan teori yang telah dikemukakan oleh Dulong Petit bahwa kapasitas kalor per satuan mol semua padatan adalah konstan, yaitu 3R. Dapat dilihat bahwa grafik perbandingan hasil pengamatan kapasitas kalor intan dan prediksi dengan model Einstein. Dari grafik tersebut tampak bahwa pada sumbu X yaitu T per H bar omega 0 per K, sedangkan pada sumbu Y yaitu CV. Untuk bagian titik-titik merahnya itu pengamatan, sedangkan garis birunya itu teori berdasarkan teori Einstein. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesesuaian yang baik antara prediksi model tersebut dengan pengamatan. Khususnya nilai kapasitas kalor yang menuju 0 jika suhu menuju 0 dan nilai kapasitas kalor menuju konstanta Dulong Petit pada suhu tinggi. Selanjutnya ada lagi grafik CV terhadap perubahan temperatur model Einstein dan eksperimen. Teori Einstein diuji secara eksperimen oleh Nernst. Dalam eksperimen pada suhu rendah, Nernst mendapatkan CV tidak mendekati 0 secara eksponensial, melainkan sebanding dengan pangkat 3 suhu mutlaknya. Grafik yang telah disebutkan tadi tampak bahwa hal ini menunjukkan kelemahan model Einstein. Ketika meninjau kapasitas panas pada suhu yang mendekati 0, nilai kapasitas panas yang didapatkan oleh Einstein sebanding dengan nilai eksponensialnya. Dari model Einstein ini masih belum sempurna. Karena itu akan disempurnakan dengan model Debye. Selanjutnya yaitu kapasitas kalor kristal dalam model Debye. Pada dasarnya, atom bergerak dengan saling berinteraksi dengan atom-atom lainnya. Namun, menurut model Einstein, atom-atom bergetar secara terisolasi dari atom di sekitarnya. Anggapan tersebut jelas tidak dapat diterapkan karena pada kenyataannya atom saling berinteraksi. Seperti dalam kasus penjalanan gelombang mekanik dalam zat padat. Oleh karena rambatan gelombang tersebut, atom-atom akan bergerak secara kolektif. Asumsi bahwa semua fonon bervibrasi dengan frekuensi yang sama merupakan awal dari munculnya model Einstein. Tetapi, hal tersebut tidak tepat. Hasil dianggap lebih tepat jika frekuensi fonon tidak seragam. Dengan demikian, teori tersebutlah yang digunakan Debye untuk membangun teori kapasitas panas yang lebih teliti lagi. Dengan kata lain, model Debye digunakan untuk menyempurnakan model Einstein.
Frekuensi getaran kisi dalam kristal secara umum tidak konstan, tetapi bergantung pada bilangan gelombang. Persamaan dispersi omega sama dengan omega kali K, di mana K yaitu bilangan gelombang, menyatakan bahwa kebergantungan frekuensi dengan bilangan gelombang. Dari persamaan tersebut, dapat diturunkan persamaan kerapatan keadaan, yaitu G omega sama dengan V per 2 pi kuadrat kali K kuadrat per D omega dk. Kebergantungan omega terhadap K kadang sangat kompleks. Untuk kristal satu dimensi diperoleh persamaan dispersinya, yaitu omega kali 2C per M kali 1 min cos K alfa pangkat setengah. Dengan M yaitu massa atom, sedangkan C konstanta getaran kisi, dan A yaitu jarak antar atom dalam kisi. Namun, jika K sangat kecil atau panjang gelombang yang besar, yaitu K sama dengan 2 pi per lambda, didapatkan sebuah persamaan aproksimasinya menjadi omega sama dengan Vg kali K, dengan Vg disebut kecepatan Growth. Debye mengemukakan asumsi dalam membangun model kapasitas skalor menjadi dua. Yang pertama, yaitu frekuensi getaran kisi memenuhi persamaan dispersi omega sama dengan Vg kali K. Yang kedua, ada sebuah frekuensi maksimum omega m yang boleh dimiliki fonon dalam kristal, sehingga tidak ada fonon yang memiliki frekuensi di atas omega m. Selanjutnya, dari persamaan dispersi diperoleh bahwa untuk omega kurang dari sama dengan omega m, diperoleh K sama dengan omega per Vg, dan D omega dk sama dengan Vg. Sehingga kerapatan keadaan menjadi G omega sama dengan V omega kuadrat dibagi 2 pi Vg pangkat 3. Akhirnya, jika digabung dengan asumsi kedua tentang adanya frekuensi maksimum getaran fonon, diperoleh ungkapan untuk kerapatan keadaan menjadi G omega sama dengan V per 2 pi V pangkat 3 omega kuadrat ketika omega kurang dari sama dengan omega m, dan juga G omega sama dengan 0 ketika omega lebih dari omega m. Selanjutnya yaitu dapat dilihat kurva kerapatan keadaan sebagai fungsi model Einstein dan juga model Debye. Y yaitu G omega, di mana Y omega merupakan jumlah keadaan persatuan frekuensi yang digunakan untuk menentukan omega m. Sedangkan omega m sendiri yaitu frekuensi maksimumnya. Nah, dari grafik tersebut terlihat bahwa pada model Debye terlihat bahwa untuk mencapai omega m itu tidak lurus, tidak vertikal lurus, tapi melengkung. Nah, bagaimanakah menentukan nilai omega m pada model Debye tersebut? Untuk menentukan omega m, maka integral G omega dari frekuensi 0 sampai dengan omega m memberikan jumlah total keadaan yang dimiliki fonon, dan itu sama dengan jumlah atom N. Jadi, integral 0 sampai dengan omega m G omega D omega sama dengan N. Integral 0 sampai dengan omega m V per 2 pi Vg pangkat 3 omega kuadrat D omega sama dengan N, sehingga diperoleh hasil V per 2 pi Vg pangkat 3 omega m pangkat 3 per 3 sama dengan N. Selanjutnya yaitu persamaan frekuensi maksimumnya diperoleh sebagai omega m pangkat 3 sama dengan 6 pi Vg pangkat 3 kali N dibagi V. Sedangkan untuk menentukan suhu Debye atau theta D berdasarkan hubungan Kb d theta sama dengan H bar omega m, diperoleh suhu Debye sama dengan H bar Vg per Kb dikalikan dengan 6 pi kuadrat N dibagi V pangkat 1 per 3.
Selanjutnya yaitu kita asumsikan bahwa kapasitas kalor kisi yang dihasilkan oleh setiap polarisasi fonon yaitu besarnya sama. Karena terdapat 3 polarisasi getaran, maka penjumlahan terhadap indeks P dalam persamaan CV sama dengan H bar kuadrat per KT kuadrat sigma P integral GP omega dikalikan eksponensial H bar omega per KT per eksponensial H bar omega per KT min 1 kuadrat dikalikan omega kuadrat D omega menghasilkan 3 kali nilai per polarisasi. Akibatnya tanda sigma atau sumasi dapat diganti dengan nilai 3 dan diperoleh persamaan kapasitas panasnya menjadi CV sama dengan 3H bar kuadrat V dibagi 2 Pi VG pangkat 3 KT kuadrat dikalikan integral 0 sampai dengan omega M E pangkat H bar omega per KT dibagi E pangkat H bar omega per KT min 1 kuadrat dikalikan omega 4 D omega pangkat 4 D omega. Nah, untuk penjelasannya dapat dilihat pada persamaan tersebut. Dari persamaan tersebut, untuk menyelesaikan integralnya, kita misalkan X sama dengan H bar omega per KT, sehingga diperoleh omega sama dengan KT per H bar kali X atau D omega sama dengan KT per H bar dx. Selanjutnya yaitu syarat batas untuk X ditentukan sebagai berikut. Jika omega sama dengan 0, maka X juga sama dengan 0. Dan jika omega sama dengan omega M, maka X sama dengan H bar omega M per KT sama dengan K theta D per KT sama dengan theta D per T. Dengan demikian, bentuk integral untuk kapasitas panasnya jadi CV sama dengan 3V K pangkat 4 T pangkat 3 dibagi 2 Pi VG pangkat 3 dikalikan dengan integral 0 sampai dengan theta D per T X pangkat 4 E pangkat X per E pangkat X min 1 kuadrat dx. Definisi theta D diperoleh persamaan theta D pangkat 3 sama dengan 6 Pi kuadrat N H bar pangkat 3 VG pangkat 3 per K pangkat 3 V atau VK pangkat 4 T pangkat 3 dibagi 2 Pi VG pangkat 3 H bar pangkat 3 sama dengan 3 NKT kali T per theta D pangkat 3. Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diperoleh persamaan kapasitas panasnya menjadi lebih sederhana, yaitu CV sama dengan 9 NK dikalikan T per theta D pangkat 3 dikalikan integral 0 sampai dengan theta D per T X pangkat 4 E pangkat X dibagi E pangkat X min 1 kuadrat dx. Selanjutnya untuk kasus khusus jika T mendekati 0, maka theta D per T sama dengan tak hingga, sehingga CV mendekati 9 NK dalam kurung T per theta D pangkat 3 integral 0 sampai tak hingga X pangkat 4 E pangkat X per E pangkat X min 1 kuadrat dx dengan hasil integral dari integral 0 sampai tak hingga X pangkat 4 E pangkat X per E pangkat X min 1 kuadrat dx sama dengan Pi kuadrat per 15. Dengan demikian,
Untuk T mendekati 0 diperoleh CV sama dengan AT pangkat 3 dengan A yaitu 9 pi kuadrat NK per 15 theta D pangkat 3. Persamaan tersebut sangat sesuai dengan hasil eksperimen. Ya, kemudian silakan Mbak Sania untuk melanjutkan. Oh iya. Sedangkan untuk T mendekati tak hingga dengan memperhitungkan bahwa E pangkat X min 1 mendekati X dan E pangkat X mendekati 1 sehingga diperoleh persamaan kapasitas kalor pada kristal yaitu CV mendekati 9 NK kali T per theta D pangkat 3 dikalikan integral 0 sampai dengan theta D per T X pangkat 4 per X kuadrat dx sama dengan 3 NK. Samaan tersebut sama persis dengan teori dulang petit. Pada bagian sampingnya, di situ menunjukkan grafik hasil pengukuran kapasitas panas argon padat beserta kurva yang diperoleh menggunakan model Debye. Pada sumbu X menunjukkan bahwa T pangkat 3, sedangkan pada sumbu Y menunjukkan bahwa kapasitas panasnya. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa teori Debye tentang kebergantungan kapasitas kalor pada pangkat 3 suhu sangat sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, ini ada satu lagi grafik CV sebagai fungsi suhu. Grafik tersebut terlihat bahwa pada suhu Debye atau di atasnya, kapasitas kalor semua zat padat adalah 3R. Nah, pada mula-mulanya itu dari 0 akan naik secara perlahan-lahan, terus ketika suhu Debye-nya mencapai batasnya, maka semua yang ada di atasnya itu juga sama dengan 3R. Hal ini sesuai dengan hukum dulang petit. Nah, sekian presentasi dari kami tentang aplikasi statistik Bose-Einstein pada radiasi benda hitam dan juga pada kapasitas kalor kristal.